Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alfi Kumayroh. Di sini saya akan menjelaskan dan membahas tentang makalah saya yang berjudul dengan Selayang Pandang tentang Psikologi Pendidikan. Di materi ini saya akan menjelaskan 5 sub bab dari materi saya. Yang pertama dari pengertian psikologi pendidikan, hubungan psikologi dengan pendidikan, sejarah psikologi pendidikan, sejarah para tokoh-tokoh psikologi pendidikan, dan ruang lingkup psikologi pendidikan. Psikologi atau ilmu jiwa. Psikologi berasal dari kata Yunani, yaitu psikologi, yang merupakan penggabungan dari psiko dan logos. Psiko sendiri berarti jiwa dan logos berarti ilmu. Dan bisa diartikan bahwa psikologi adalah ilmu yang menjelaskan tentang jiwa seseorang. Psikologi adalah ilmu pengetahuan yang membahas tentang yang mempelajari tentang tingkah laku manusia. Di dalam ilmu psikologi ada banyak sekali cabang dari ilmu atau beberapa bidang ilmu dari psikologi. Dan yang akan saya jelaskan kali ini adalah mengenai psikologi pendidikan. Pendidikan dapat diartikan sebagai sebuah proses dengan metode-metode tertentu sehingga dapat memperoleh pengetahuan, pemahaman, dan cara bertingkah laku yang sesuai dengan kebutuhan. Pendidikan itu memiliki pengertian yang luas. Menurut Purbaka Wajaharahap, pendidikan adalah usaha secara sengaja dari orang dewasa atau anak-anak untuk dengan pengaruhnya meningkatkan si anak ke kedewasaan yang selalu diartikan mampu menimbulkan tanggung jawab moral dari segala perbuatannya. Purwaka dan Harahap dalam Musbinsyah juga menyatakan bahwa pendidikan merupakan usaha secara sengaja dari orang dewasa untuk meningkatkan kedewasaan yang selalu diartikan sebagai kemampuan untuk bertanggung jawab terhadap perbuatannya. Pendidikan berasal dari kata didik atau mendidik yang berarti memelihara dan membentuk. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pendidikan diartikan sebagai proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau sekelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui proses atau upaya pengajaran dan pelatihan. Psikologi pendidikan. Menurut beberapa ahli, psikologi pendidikan adalah ilmu yang mempelajari penerapan teori-teori psikologi dalam bidang pendidikan. Dalam psikologi pendidikan akan dibahas berbagai tingkah laku yang muncul dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan ini. Subbab kedua yaitu hubungan psikologi dengan pendidikan. Psikologi sebagai cabang ilmu pengetahuan adalah ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia dalam berinteraksi dengan lingkungannya untuk mencapai tujuan. Dan dari pengertian ini, karena psikologi yang berkaitan dengan hubungan manusia, maka akan dikaitkan dengan pendidikan yang juga berhubungan dengan manusia juga. Psikologi dan pendidikan memiliki hubungan yang sangat penting dalam konteks perubahan dan pertumbuhan manusia. Hubungan antara psikologi dan pendidikan akan melahirkan ilmu baru yang dikenal sebagai ilmu psikologi pendidikan. Ilmu psikologi pendidikan memfokuskan diri dalam mengamati berbagai tingkah laku dan yang terkait dengan mendidik dan belajar mengajar. Sejarah psikologi pendidikan. Psikologi pendidikan sendiri pada awal perkembangannya belum terlalu dikenal orang. Namun seiring dengan perkembangannya sains dan teknologi, akhirnya lahirlah dan berkembanglah secara resmi sebuah cabang khusus psikologi yang disebut dengan psikologi pendidikan. Menurut David, pada umumnya para ahli memandang bahwa Johann Friedrich Hilbert adalah bapak psikologi pendidikan yang konon menurut sebagian ahli masih merupakan disiplin sempalan psikologi pendidikan lainnya. Hilbert adalah seorang filsuf yang pengajaran kenamaan yang
lahir di Oldenburg, Jerman pada tanggal 4 Mei 1776. Pada usia 29 tahun, ia menjadi dosen filsafat di Kontingen dan mencapai puncak karirnya pada tahun 1809. Ketika dia diangkat sebagai ketua jurusan filsafat di Königsmark pada tahun 1833. Dia meninggal di Kontingen pada 14 Agustus 1841. Nama Herbart kemudian diabadikan sebagai sebuah nama aliran psikologi yang disebut Herbartianisme pada 1820-an. Konsep utama pemikiran Herbartianisme adalah apperceptive mass, sebuah istilah yang khusus diperuntukkan bagi pengetahuan yang telah memiliki individu. Dalam pandangan Herbart, proses belajar atau memahami suatu bergantung pada pengenalan individu terhadap hubungan-hubungan antara ide-ide baru dengan pengetahuan yang telah dimiliki. Konsep ini sampai sekarang masih digunakan secara luas dalam dunia pengajaran, yakni yang kita kenal dengan istilah appersepsi sebagai salah satu tahapan dalam belajar mengajar. Dalam pandangan Herbart, mata pelajaran yang paling jitu untuk mengembangkan watak anak adalah sejarah. Kemudian untuk pengajaran selanjutnya adalah ilmu-ilmu alam, dan sebagai pelajaran akhir yang diberikan kepada anak-anak adalah bidang-bidang studi formal seperti membaca, menulis, dan berhitung. Selanjutnya, psikologi pendidikan lebih pesat berkembang di Amerika Serikat. Meskipun tanah kelahirannya sendiri di Eropa, tetapi psikologi pendidikan yang berasal dari negara adidaya tersebut menyebar ke seluruh benua hingga sampai ke Indonesia. Meskipun perkembangan psikologi pendidikan di Eropa tidak seberapa, kenyataannya psikologi tersebut tidak lenyap atau tergeser oleh perkembangan psikologi pengajaran yang didaksologi seperti yang telah disinggung di muka. Salah satu bukti masih terpakainya atau dikembangkan psikologi tersebut di Eropa adalah khususnya di Inggris, yang masih diterbitkan sebuah jurnal internasional bernama British Journal of Educational Psychology. Sekarang, semakin dewasa usia psikologi pendidikan, semakin banyak juga pakar psikologi dan pendidikan untuk mengembangkan ilmunya. Hal ini terbukti dengan semakin banyaknya fakultas psikologi dan fakultas pendidikan di universitas-universitas terkenal di dunia yang membuka jurusan atau spesialisasi keahlian psikologi pendidikan dengan fasilitas belajar yang lengkap dan modern. Sejarah para tokoh-tokoh psikologi pendidikan. Yang pertama ada William James. William memberikan serangkaian kuliah yang bertajuk Talks to Teachers. Dalam kuliah ini, dia mendiskusikan bahwa aplikasi psikologi untuk mendidik anak. Dia juga menegaskan pentingnya mempelajari proses belajar dan mengajar di kelas guna untuk meningkatkan mutu pendidikan. Salah satu rekomendasinya adalah mulai mengajar pada titik yang sedikit lebih tinggi di atas tingkat pengetahuan dan pemahaman anak dengan tujuan untuk memperluas cakrawala pendidikan anak. Yang kedua ada John Dewey. Beberapa kajian yang berasal darinya adalah yang pertama, kita mendapatkan pandangan tentang anak sebagai pembelajar yang aktif atau active learning, di mana anak bukan pasif untuk dia menerima pelajaran, tapi juga aktif agar proses belajar anak akan lebih baik. Pendidikan harus difokuskan pada anak secara keseluruhan dan kemampuan anak untuk beradaptasi dengan lingkungannya. Yang ketiga yaitu L. Thorndike berpendapat bahwa salah satu tugas pendidikan di sekolah yang paling penting adalah menanamkan keahlian penalaran anak. Thorndike sangat ahli dalam melakukan studi belajar dan mengajar secara ilmiah. Thorndike mengajukan gagasan bahwa psikologi pendidikan harus punya basis ilmiah dan harus berfokus pada pengukuran. Yang keempat yaitu Carl Rogers adalah seorang psikologi humanistik yang menekankan perlunya sikap saling menghargai dan tanpa prasangka dalam membantu individu mengatasi masalah kehidupannya. Rogers meyakini bahwa klien sebenarnya memiliki jawaban atas permasalahan yang dihadapi. Maka, terapis hanya membimbing klien untuk menemukan jawaban yang benar. Menurut Rogers,
Teknik-teknik asesmen dan pendapat para terapis bukanlah hal yang penting dalam melakukan treatment kepada klien, lebih khusus dalam bidang pendidikan. Rogers mengutarakan pendapat tentang prinsip-prinsip belajar yang humanistik, yang meliputi hasrat untuk belajar, belajar yang berarti belajar tanpa ancaman, belajar atas inisiatif sendiri, dan belajar untuk perubahan. Yang kelima ada Wilhelm Wundt. Studi Wundt tentang emosi dan feeling menghasilkan pembagian-pembagian kutub-kutub emosi ke dalam 3 dimensi, yaitu pleasant versus unpleasant, high versus low arousal, concentrated versus relaxation assessment, yang dikenal dengan sebagai the three-dimensional theory, namun yang bersifat kontroversial. Yang keenam ada Sigmund Freud, yang menerbitkan sebuah buku yang sebagai tonggak lahirnya psikologi, yaitu yang psikologi analisa, yaitu On Course Lost Mean. Yang selanjutnya adalah Alfred Binet. Alfred Binet adalah pengembang psikologi yang dikenal sebagai pengembang intelijensi kuantitatif atau IQ. Alfred Binet mengembangkan sebuah tes untuk mengukur usia mental atau the mental age anak-anak yang masuk sekolah. Usia mental tersebut merujuk pada kemampuan mental anak pada saat dites dibandingkan dengan anak lain yang seusianya atau usia yang berbeda dengannya. Dengan kata lain, jika seorang anak dapat menyelesaikan suatu tes atau memberikan respon secara tepat terhadap pertanyaan yang diperuntukkan untuk anak tersebut, maka dikatakan dia telah memiliki usia mental tersebut. Ruang lingkup psikologi pendidikan. Pada dasarnya, psikologi pendidikan mempelajari seluruh tingkah laku manusia yang terlibat dalam proses pendidikan. Manusia yang terlibat dalam proses pendidikan ini adalah guru dan siswa. Maka, objek yang akan dibahas dalam psikologi pendidikan adalah tingkah laku siswa yang berkaitan dengan proses belajar dan tingkah laku guru yang berkaitan dengan proses pembelajaran. Sehingga objek utama yang dibahas dalam psikologi pendidikan adalah masalah belajar dan pembelajaran. Pendidikan pada hakikatnya adalah suatu pelayanan yang diperuntukkan untuk siswa. Oleh karena itu, dalam psikologi pendidikan juga akan dibahas aspek-aspek psikis atau gejala kejiwaan yang terdapat pada siswa, terutama ketika terlibat dalam proses belajar. Psikologi pendidikan sebagai ilmu memberikan sumbangan terhadap pendidikan secara teoritis maupun praktis. Yang pertama, tiap tingkat perkembangan berbeda karakteristiknya. Setiap tingkat perkembangan memiliki karakteristik sendiri yang berbeda satu sama lain. Contoh, apabila seorang guru sudah memahami bahwa setiap tingkat perkembangan karakteristik anak itu berbeda, maka guru dapat menyelesaikan tugas mendidik dan mengajar dengan menyesuaikan diri terhadap karakteristik anak didiknya. Yang kedua, psikologi pendidikan memberikan sumbangan berupa pemahaman secara alami aktivitas belajar di ruang kelas. Psikologi pendidikan memberikan bekal kepada guru mengenai proses pembelajaran secara umum di ruang kelas dan mengembangkan teori yang lebih luas lagi di ruang kelas. Keberhasilan guru di dalam kelas disebabkan karena guru itu memahami atau mengerti betul tentang karakteristik anak yang dididiknya. Yang ketiga, psikologi pendidikan memberikan pemahaman mengenai perbedaan individual. Psikologi pendidikan juga akan memberikan pemahaman tentang metode-metode mengajar yang efektif. Psikologi pendidikan memberikan pengetahuan tentang cara belajar yang tepat dan mengajar yang tepat dengan mengembangkan pola mengajar dengan strategi yang baru. Dengan demikian, seorang guru yang telah memahami pengetahuan psikologi pendidikan akan memahami metode mana yang paling efektif untuk melaksanakan tugasnya sebagai pendidik. Psikologi pendidikan memberikan kepada guru yaitu cara untuk memahami problem anak yang dididik dan memahami sebab-sebab timbulnya problem jika ada suatu yang nantinya. Masalah sesungguhnya berbeda-beda dalam pengatasan tergantung tingkat umur anaknya, latar belakang sosial, ekonomi, dan budaya. Dengan pengetahuan tentang kesehatan mental dalam psikologi pendidikan, seorang guru dapat memahami beberapa faktor penyebab timbulnya kesehatan mental yang dialami oleh anak didiknya.
Penyusunan kurikulum dalam dunia psikologi pendidikan hendaknya menggunakan prinsip psikologi, karena bahwa setiap tingkat umur juga beda tingkat perkembangannya. Pengukuran tentang hasil belajar. Dengan pengetahuan psikologi, maka seorang guru dapat mendalami hasil belajar siswanya, metode proses pembelajaran maupun performance dari siswa-siswanya. Riset psikologi pendidikan menolong dalam pengembangan alat-alat pengukur berbagai variabel yang besar pengaruhnya terhadap siswanya. Guru dapat mengontrol secara langsung dan meramal tingkah laku para siswanya berdasarkan riset tersebut. Pokok pembahasan dari psikologi pendidikan yaitu mengenai belajar, proses belajar, dan situasi belajar. Pokok bahasan mengenai belajar yang meliputi dari teori-teori, prinsip-prinsip, dan ciri khas perilaku belajar siswa, dan sebagainya. Pokok pembahasan mengenai proses belajar yaitu tahapan, perbuatan, atau peristiwa yang terjadi dalam kegiatan belajar siswa. Yang ketiga yaitu proses pembahasan mengenai situasi belajar, yakni suasana dalam keadaan lingkungan baik bersifat fisik maupun non-fisik yang berhubungan dengan kegiatan belajar mengajar siswa. Psikologi pendidikan. Betapa pentingnya masalah proses belajar mengajar tersebut untuk siswa dalam pendidikan. Baik, terima kasih sudah mendengarkan dan melihat video dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.